Qala syair Abu Nuwas, seorang penyair yang dikenal namanya dengan Abu Nuwas, tapi oleh kita terkenal Abu Nawas. Beliau ini nama aslinya adalah Hasan Ibnu Hani. Jadi nama aslinya adalah Hasan Ibnu Hani atau bin Hani. Tapi beliau digelari dengan Abu Nuwas atau Abu Nawas. Sebagaimana di dalam kitab ini dijelaskan, beliau dijuluki dengan Abu Nuwas karena memiliki dua buah kucil yang bergerak-gerak di pundaknya, sehingga digelari dengan Abu Nuwas, Abu Nawas. Beliau seorang ulama yang terkenal dengan kesufiannya. Beliau mengubah syair dengan menggunakan bahar tawil, sebagaimana yang beliau nyatakan di dalam syair tersebut di bawah ini. Dunubi infaqartu biha katsiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u wa ma tama'i fi salihin min amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Wallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun muqiru wa akhda'u. Fa in yakun qudratun fadhalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asma'u. Yang terjemahnya, apabila dosaku dihitung sungguh banyak sekali, tetapi rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosaku. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari amal baik yang aku lakukan. Aku hanya mengharapkan rahmat Allah Tuhanku. Dialah Allah pengurus yang telah menjadikan aku, dan sesungguhnya aku baginya adalah seorang hamba yang mengaku banyak dosa dan merendahkan diri. Apabila Allah memberikan maaf, itu adalah rahmat. Apabila terjadi sesuatu yang lain, maka aku tak dapat berbuat apa-apa. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita bertanya apa korelasi antara hal ini dengan makalah yang ke-31, sebagaimana nanti yang akan kita dapatkan setelah ini ada hadis Nabi yang juga ada hubungannya dengan masalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya dengan masa muda. Setiap apa yang kita sampaikan tadi semuanya rahmat Allah. Muda rahmat Allah, Tuhan rahmat Allah, selamat afiatnya itu rahmat Allah, musibah badan rahmat Allah, sehat badan rahmat Allah, sakit rahmat Allah, hidup rahmat Allah, kematian rahmat Allah. Ini kita temukan dalilnya, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat
rahmatku mencakup segala sesuatu. Jadi semuanya itu adalah rahmat Allah. Di dalam kita hidup di dunia ini, bagi orang yang mengenal Allah, itu semuanya baik. Orang yang benar imannya, punya pandangan, semuanya baik. Bila menghadapi sesuatu dengan dua hal, yang pertama dengan syukur, yang kedua dengan sabar. Jadi kuncinya dua, satu syukur, satu sabar. Ya. Terhadap segala yang baik yang Allah karuniakan kepada kita, cara menyikapinya dengan dua hal, dengan bersyukur atau dengan bersabar. Mendapatkan yang ada baik menurut pandangan kita awam ini, juga akan mendapatkan rahmat Allah itu bila menyikapinya dengan dua hal, dengan bersyukur atau dengan bersabar. Penjelasannya Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat contohnya pada bab afiat, ya, dengan musibah. Afiat itu penjelasannya kan kita ada dalam salat sunat witir, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Dalam bahasa kita kan mudah-mudahan sehat walafiat. Jelas? Apa maksudnya afiat itu? Kiai Haji Muhammad Bakhir itu ada menjelaskan apa makna afiat itu. Jadi ini bukan pendapat ulun lah. Nah, afiat itu ujar sirrin adalah salamah min karahiyat dunya wal akhirah. Selamat dari hal-hal yang tidak disukai dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, itulah afiat. Jadi kita selamat dari yang kadang kita sukai, yang kadang disukai oleh pemahaman secara umum, baik itu dunia maupun akhirat. Kalau dunia misalnya yang kadang kita sukai, miskin, sakit, kita sukai itu, ya. Tidak lulus, ikut tes, ujian apa aja, ada lulus, adalah yang kan lulus selamat, syukuran, ada undangan tasakuran karena ada lulus, ada. Karena tidak disukai. Nah, selamat dari yang tidak disukai di dunia itu disebut dengan ya, afiat. Sebagaimana yang kita tidak sukai tentang kehidupan di akhirat. Apa yang tidak disukai di akhirat? Dihisab dengan hisab yang berat. Ya. Kemudian di mahsyar itu banyak kesulitan. Dimasukkan ke dalam neraka, jelas itu maksud yang kita benci. Maka afiat itu menurut Guru Bakhir adalah selamat dari yang kada disukai baik dalam urusan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di antara yang kita tidak sukai di dunia itu adalah bala, bencana, musibah yang menimpa kita. Adalah orang yang senang ketika melihat rumahnya yang sudah demikian dia berusaha membangunnya, lalu terbakar, lalu senyum, sujud syukur. Ya. Pun ada, nah inilah yang belum sampaikan.
Yang ini yang belum ingin sampaikan. Jadi orang kalau mendapatkan misalnya lancar lulusannya, lulus tes ujiannya, naik jabatannya, posisi yang tinggi, suatu jabatan misalnya, lalu syukuran, ya kan? Syukurannya bersyukur. Tetapi juga ada yang bersabar mendapatkan nikmat itu. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat beliau menjadi khalifah, bahasa kita menjadi presiden, itu bagi beliau tidak disyukuri, tapi beliau sabar. Beliau anggap itu sebagai musibah. Dan sebaik-baik orang yang ketika mendapatkan musibah adalah mereka mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyir sabirin alladziina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menganggap itu musibah. Tapi kita memandangnya itu kebaikan yang bukan, tapi bagi orang itu musibah. Jadi menyikapinya sebuah kesenangan dengan bersabar. Beliau sabar, tidak bersyukur di situ. Tapi ada orang yang ketika dapat jabatan, ya, dilantik lalu bersyukur. Ada yang bersyukur, ada yang bersabar. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan hal yang tidak disukai, musibah. Lawannya apiah itu musibah, tidak disukai oleh kebanyakan orang. Dia menyikapinya ada dua. Ada yang menyikapinya dengan bersabar, itu yang sudah tadi. Bisa itu. Adalah sabar, adalah mudah-mudahan Allah yang lebih baik lagi. Bersabar. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi adalah bersyukur. Mendapatkan musibah bersyukur, kenapa? Ketika memahami makna inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku mencakup segala sesuatu, termasuk musibah. Musibah itu adalah rahmat Allah. Maka itu coba kita lihat ayatnya. Setelah wa basyir sabirin, alladzina idza asabat musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dalam kitab tafsir yang pernah ulun baca, maknanya dari ayat ini adalah ulaika 'alaihim, dan atas mereka itu salawat. Salawat di sini adalah rahmat yang banyak. Rahmat yang banyak. Sedangkan kata-kata wa rahmah setelah salawat itu artinya adalah jannatullah, surganya Allah. Dijadikan surga. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Bersabar saja dapat rahmat, apalagi bersyukur, kan begitu. Maka bagi orang yang paham tentang masalah musibah ini, dia tidak mau bersabar. Anak yang lebih tinggi apa itu? Bersyukur. Syukurnya, kenapa bersyukur? Karena janji Allah. Nah, apa kata bersyukur? Ya, kalau bersabar dapat rahmat, apalagi bersyukur, akan lebih lagi. Maka itu bersyukur karena mendapatkan rahmat dengan bersabar. Maka naikkan ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Banyak alasannya. Satu, hadis Nabi, idza aradallahu lil 'abdi bihi khairan yusib minhu. Kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan, maka Allah timpakan kepadanya musibah.
Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah timpakan musibah. Jadi kata-kata kebaikan itu kita senang tidak? Kalau senang, nah orang senang itu bersabar bersyukur. Namanya senang bersyukur. Maka para aulia itu ketika mendapatkan musibah mereka senang. Yang anehnya, kamu dapat musibah di gelisah. Kenapa kita dapat musibah? Siapa contohnya? Nah, ada di bab ini jawabannya ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq satu pekan gara-gara gelisah. Kenapa nih ada garing-garing? Satu pekan kenapa tidak sakit? Kenapa? Karena sakit itu musibah, ya, yang ditimpakan oleh kepada seseorang yang pahalanya bila orang sabar dalam menghadapinya, itu banyak ganjaran yang Allah janjikan kepadanya. Di antaranya, ya tadi sabar tadi loh. Termasuk jangankan kita tubuhkannya parah, sedikit saja tertusuk duri tangan kita, maka Allah jadikan bila kita istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berguguran dosa-dosa kita. Cuma kita kada lihat. Yang kedua, orang sakit itu termasuk orang yang bila dia berdoa mustajab. Sama kayak orang dizolimi, ya maka orang dizolimi itu dosa-dosa itu kebaikan yang memberikan kepadanya. Dizolimi itu musibah. Kalau dia paham dizolimi, yang kada susah hatinya, malah senang. Apalagi kalau dia sudah belajar di tauhid. La fa'ila illallah, kada ada yang berbuat kecuali Allah. Tambah lagi sampai ke situ tuh. Coba ada nggak suatu musibah yang menimpa kita yang tidak diketahui oleh Allah? Ada. Satu. Yang kedua, ada nggak musibah yang menimpa kita, ya, yang tanpa izin Allah? Ada. Ada nggak musibah yang menimpa kita yang bukan keinginan Allah? Ada. Lalu ada nggak pikiran kita menyangka Allah punya keinginan yang kada baik kepada kita? Kada mungkin. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-Nya. Maka makna husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah itu oleh guru baik, maknanya adalah ayyatayaqanal abdu bi annallaha la yuridu minhu illa khairan. Ujar Siddiq, yang namanya husnuzon kepada Allah itu adalah seorang hamba yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun menginginkan baginya kecuali kebaikan. Jadi bagi ahli tasawuf, orang akan bilang haram suuzon kepada Allah. Coba itu sangka itu. Ini mungkin ya Allah ma'azab pun, ya Allah mungkin, ya Allah ma'amuk pun, ya Allah sedang husnuzon ana inda zonni abdi. Kebaik sangka kepada Allah. Kenapa dengan kita melakukan maksiat lalu kita dapatkan hukuman di dunia? Bajada usaiatin sayatum miswan karma. Baik itu mengingatkan kita supaya sadar. Kan ada orang yang hobinya bagi uang sekalinya apa? Karena untungnya itu penyakit macam-macam aneh. Akhirnya taubat. Nah kan bagus loh. Ya. Kalau tidaknya akan berhenti itu melakukan maksiat menggunakan lidahnya itu. Padahal orang yang menggunakan lidahnya itu banyak yang ada selamat. Dan banyak orang yang selamat karena pandainya menjaga lidahnya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia itu adalah ketika dia pandai menggunakan lidahnya, selamat lidahnya. Maka itu orang Bapak Ibu baru dikatakan ini wujud muslimnya, Islamnya,
Kalau seandainya saudaranya yang lain selamat dari kejahatan lidah dan kedua tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang itu baru dikatakan wujudnya muslim. Ya, tapi mengaku Islam seberangan, aku muslim, tapi untuk kata muslim, kata selamat itu, kata muslim itu. Man salimal muslimunya, saudaranya yang muslim yang selamat dari kejahatan lidah dan kedua tangannya. Maka itu nampak di situ. Termasuk musibah bala itu tadi. Nah, ini banyak menyadarkan orang. Sadar karena musibah, rahmat harapnya di situ. Ya, orang sadar ketika mendapatkan musibah, rahmat di situ. Contoh lain, siapa yang menginginkan istri yang kada taat? Adalah bapak-bapak pengen punya istri yang kada taat. Maka orang yang punya istri yang ada taat, dipilihnya ada taatnya, membangsih lawan lawas. Maka dia bisa menggunakan dua hal. Pertama, bersabar. Dengan sabar dapat rahmat Allah. Yang kedua adalah bersyukur. Apa syukurnya? Memang bini punya kada taat, oleh bisa pada dia. Tapi untuk pas bisi bini datang ke rumah. Untung aku masih bisi bini. Nah, ini cara bersyukur. Yang kedua, aku bersyukur. Kenapa? Dengan keadaan biniku yang kada taat ini, aku dapat karunia sabar. Orang kadang-kadang kada kita bersyukur dengan nikmat sabar. Sabar itu nikmat rahmat Allah. Kenapa kada disyukuri? Kenapa? Kita Bapak Ibu tidak mungkin bisa sabar kalau Allah kada berikan kita sabar. Maka itu Allah berfirman, wa ma sabruka illa billah. Tidaklah sabarmu itu kecuali karunia dari Allah. Kita bisa sabar bukan kita menyambar-nyambarkan diri, ada kayak orang yang menyambar-nyambarkan diri itu. Tapi giginya gampang. Sabar, sabar. Kenapa itu? Ini mengusut itu menyenangkan hatinya. Giginya masih rapat, sabar, menahan itu. Itu belum punya sabar juga. Itu menyambar-nyambarkan diri itu. Akhirnya Pak, aku udah tahan lagi tidak. Bohong udah sabar aja, ini udah tahan lagi. Nah iya itu. Karena sabar dipaksakan, sabar diusahakan. Sabar itu karunia Allah. Karena kalau diusahakan, belajarlah sabar, belajar iya, tapi diusahakan belajar sabar. Dengan apa? Belajar yang menuntut memahami makna sabar, memahami hakikat sabar, memahami nikmatnya dengan sabar. Akhirnya apa? Ternyata sudah tinggal menggawinya aja lagi. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka itu dengan kita yang melakukan dosa dan maksiat, jangan putus asa, kada boleh. Lantai asu min rawahillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi ketika kita melakukan maksiat dosa, adalah di situ rahmat Allah. Kita nih tegawi maksiat, tegawi dosa, adalah di balik itu rahmat Allah. Ada di mana taubat? Orang boleh bertaubat dan merasa tidak perlu bertaubat, atau merasa ada berdosa. Ini kada tahu makam taubat. Sekarang belum bertakut. Nabi Muhammad SAW itu menurut dia itu ahli dosa lah. Ahli dosa lah. Ahli maksiat kasih dia. Tetapi kenapa beliau bersumpah? Wallahi ini astagfirullah wa atubu ilaihi bil yaum aktsar min mi'ati marrah. Demi Allah kata Nabi, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat setiap harinya lebih daripada 100 kali. Lebih 100 kali kita bertaubat, beristighfar, dan kita yakin kita itu ada ahli maksiat.
mengajari dengan kita keutamaan taubat untuk menjadi kekasih Allah. Salah satu amalannya apa? Taubat. Jangan menghadang maksiat hanya taubat. Seakan-akan seharian kita tuh yang kita lakukan ada salah. Kita ngaji aja bisa berdosa. Kita yang sholat aja bisa berdosa. Contoh, orang yang sholat malah berdosa. Membaca, ya, di dalam sholat ada rukun qauli. Di antaranya takbiratul ihram. Kalau kita membaca takbiratul ihram lalu kita salah akibat kita ada belajar, dosa ya. Sholat itu wajib dengan ilmu. Maka itu fakul mandinya ilmi ya'malu a'malu marjudatun latubbalu. Segala amal ibadah yang dikerjakan tidak disertai dengan ilmu jadi tertolak, tidak akan diterima. Padahal dengan kita Rabbana taqabbal minna sholatan dan seterusnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sempurna membaca Fatihah hukumnya wajib. Ada sempurna membaca Fatihah, ya, dengan tanpa belajar, maka belajar itu hukumnya wajib. Lalu dengan kita ada belajar baca Fatihah dalam sholat, meninggalkan contohnya tasydid, mengkolkolahkan lain, maka tubi alaihim, maka kalau mengkolkolahkan itu. Sedangkan warak bilil Qur'ana tartil, baca Quran secara tartil, hukum-hukumnya wakaf ibtidai harus tahu. Sifat hurufnya harus belajar, paham. Kecuali dengan kita sudah belajar tapi kan bisa-bisa juga, nah itu kan kata Allah itu ada kawan kita. Tapi ada belajar. Yang sering terjadi adalah ketika sholat sir. Kalau jahar itu mungkin kelihatan. Sir ada yang membaca Fatihah, itu makna sir bukan dalam hati. Amun qauli bagi ucapan wajib terdengar. Ini ada yang membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Untuknya bergerak tapi kada keluar suara, qauli lah geraknya. Itu namanya fi'li, perbuatan belum. Amun kada keluar suara, alhamdulillah. Idiom. Kada keluar bunyinya. Padahal syaratnya sir itu terdengar oleh telinga sendiri, jangan terdengar oleh orang lain. Nah, gara-gara itu bisa ada sah, bukan hanya. Tapi kalau inya membacanya misalnya, ini contoh ini yang berdosa. Kalau wasal, kalau wakaf. Inya membaca tetapi dengan satu nafas tanpa wakaf. Ada wasal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ingat ada wakaf, tapi ada wasal dengan hukum yang sebenarnya. Amun inya wakaf, wajib mengambil nafas. Kalau ini ada, berarti ada saktah di situ. Sedangkan ini ada hukum saktahnya. Maka kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ambil nafas. Ini kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, berdosa. Karena wajib membaca Quran tampil. Kalau mau wasal, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu wasal kan. Ayolah kata bernafas, berarti berdosa. Nah itu jadi ada orang yang sholat berdosa. Nah disitulah kita bertaubat. Maka itu ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa sunnah yang pertama? Astagfirullah. Istighfar, minta ampun, mengakui kekurangan kita dan minta sirona ya Allah, sempurnakan kurangnya. Maka di dalam kitab Al-Nasuh yang sudah kita kaji, Al-Muqiru bin Taksir ada matul orang yang menyatakan akan kekurangannya dalil
petunjuk akan diterimanya amal ibadahnya. Kita ini la haula wala quwata, kita ini kadang awal lepas daripada salah dan dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau hukum kami bila kami tersalah atau terlupa. Kalau tersalah, akhi kesalahan, selesai, dimaafkan oleh Allah. Dan itu yang bisa menyebabkan amal kita terima. Apalagi kita mengakui kekurangan kita, kita minta Allah menutupinya, selesai. Maka itu caranya apa? Nabi mencontohkan sini bertaubat dan beristighfar setiap hari lebih daripada 100. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Maka itu dengan kita yang kami mau bertaubat ini dijadikan Allah salah. Lalu merasa akhirnya bertaubat, maka itu salah tapi baiklah jadinya. Nah, berdosa itu baiklah jadinya. Jadi baik di situ ada rahmat Allah subhanahu yang kagak boleh menyengaja menyalah lalu melanggengkan kesalahan. Itu yang dilarang, menyengaja menyalah, melakukan dosa dan melanggengkan perbuatan dosa. Itu namanya melawan, melawan. Nah inilah ya bahwasanya ada rahmat Allah di dalam perbuatan salah dan dosa kita. Maka dari itu dzunubi baqatu fiha katsiratun wa rahmatur rabbi dzunubi awsat. Maka itu wasiat, luas rahmat Allah itu. Maka dengan kita jangan putus asa dari senantiasa bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menggunung dosa kita, melangit sekalipun. Bahkan ya dikatakan dalam sebuah hadis tentang keutamaan orang yang bertaubat, Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu habibullah." Orang yang amalan hariannya yang memiliki karakter pribadi senantiasa bertaubat kepada Allah, maka dia adalah kekasih Allah, habibullah, disayangi Allah. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin muslimah rahimahullah. Mungkin demikianlah yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Secara pribadi ulun minta ampun, minta maaf halalnya bila selama dalam penyampaian ada kesalahan kesilapan mulai dari awal pengajian hingga hari ini. Mudah-mudahan kita masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih hati kita, bersih pikiran kita, dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki Ramadan dalam keadaan suci lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah di dalam Ramadan dimudahkan, dilancarkan, dan diterimanya hingga kita keluar bulan Syawal dalam keadaan Idul Fitri, kembali fitrah ketika bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan maaf kita membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.